Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Aisyah Sari Tinambah dari kelas TI 5E dengan NIM 2101001E158. Nah, di sini saya akan membuat tugas video kriptografi mengenai fungsi dan aljabar abstrak. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu fungsi. Fungsi dalam matematika adalah aturan yang memetakan satu bilangan atau domain menjadi set bilangan lainnya atau kodomain. Sedemikian sehingga setiap elemen di domain dipetakan ke tepat satu elemen di kodomain. Dalam konteks kriptografi, fungsi merujuk pada aturan matematika atau algoritma yang digunakan untuk melakukan transformasi atau manipulasi pada data, seperti pesan biasa, kunci enkripsi, atau lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi hash. Fungsi hash adalah jenis fungsi yang mengambil input data dan menghasilkan output atau hash dengan panjang tetap. Fungsi hash sangat berguna menghasilkan fingerprint unik dari data input, pembuatan tanda tangan digital, verifikasi integrasi data, dan banyak aplikasi kriptografi lainnya. Yang kedua yaitu fungsi enkripsi. Fungsi enkripsi adalah fungsi yang mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca atau tidak dapat dimengerti tanpa memiliki kunci enkripsi yang sesuai. Nah, kunci enkripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi enkripsi simetris, di mana fungsi enkripsi simetris yaitu fungsi ini menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi data. Contoh dari fungsi enkripsi simetris termasuk AES dan DES. Yang kedua yaitu ada fungsi enkripsi asimetris. Fungsi ini menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat, yang berbeda untuk menenkripsi dan mendeskripsi data. Contoh terkenal dari kunci enkripsi asimetris adalah RSA. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan adalah fungsi yang memetakan satu himpunan data ke himpunan data lainnya. Dalam kriptografi, fungsi pemetaan sering digunakan dalam skema enkripsi dengan blok zipper untuk mengkompresi blok-blok data menjadi bentuk enkripsi. Contohnya yaitu fungsi pemetaan dalam algoritma enkripsi dengan blok zipper teks seperti AES. Yang selanjutnya yaitu fungsi key-pair. Fungsi ini menghasilkan pasangan kunci kriptografi, yaitu kunci publik dan kunci privat, yang digunakan dalam kriptografi asimetris untuk enkripsi dan deskripsi data serta pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital. Contoh fungsi pembangkit dalam algoritma RSA, ECC, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu teori aljabar abstrak. Nah, untuk teori aljabar abstrak ini dia terbagi menjadi dua konsep, yaitu yang pertama ada grup dan yang kedua yaitu medan. Grup adalah sistem aljabar yang terdiri dari sebuah himpunan G dan operasi binar bintang. Sedemikian sehingga untuk elemen A, B, C di dalam G berlaku aksioma seperti berikut. Yang pertama yaitu closure, di mana A kali B harus berada di dalam G. Yang kedua yaitu ada asosiatif, di mana A dikalikan dengan B kali C sama dengan A kali B dikalikan dengan C. Yang ketiga yaitu elemen netral. Terdapat E anggota himpunan G sedemikian sehingga A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. Yang keempat yaitu ada elemen inverse atau elemen kebalikan, di mana terdapat A aksen anggota himpunan G sedemikian sehingga A kali A aksen sama dengan A aksen kali A sama dengan E. Grup dinyatakan sebagai sebuah struktur yang terdiri dari dua buah topel, yaitu terdapat notasi G bintang, di mana G plus atau G penjumlahan menyatakan grup dengan operasi penjumlahan. G kali, sebuah grup dengan operasi perkalian. Contoh-contoh grup: R plus atau R penjumlahan dengan himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan elemen sama dengan 0 dan A aksen sama dengan A min. Yang kedua yaitu ada R bintang kali. Grup dengan himpunan bilangan real tidak 0 yaitu R bintang sama dengan R L himpunan bilangan 0 dengan operasi kali. Elemennya adalah 1 dan A aksen sama dengan seper A atau A kali min 1.
E, Z plus, dan Z kali. Masing-masing adalah grup dengan himpunan bilangan bulat atau integer dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Yang keempat yaitu Zn XOR. Grup dengan himpunan integer plus n yaitu Zn, himpunan bilangannya 0, 1, 2, sampai seterusnya, n kurang dari 1. Dan XOR adalah operasi penjumlahan modulo n. Contohnya, n sama dengan 5, Zn, anggota bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4. 3 XOR 4 sama dengan 3 tambah 4 mod 5, hasilnya 2. Yang kedua yaitu ada medan. Medan adalah himpunan elemen yang disimbolkan dengan F dengan dua operasi biner, biasanya disebut penjumlahan dan perkalian. Sebuah struktur aljabar disebut medan jika F penjumlahan kali dan hanya jika yang pertama F penjumlahan adalah grup abelian. Yang kedua, F anggota himpunan 0 adalah grup abelian. Yang ketiga, operasi perkalian menyebar terhadap operasi penjumlahan. Sifat distributif, di mana X kali Y tambah Z sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. X tambah Y dikalikan dengan Z sama dengan X kali Z tambah Y kali Z. Jadi, sebuah medan memenuhi aksioma Clauser, komutatif, asosiatif, dan distributif. Contoh medan. Medan bilangan bulat yaitu Z penjumlahan perkalian. Medan bilangan real R penjumlahan perkalian. Medan bilangan rasional P bagi Q. Q penjumlahan perkalian. Medan disebut berhingga jika himpunannya memiliki jumlah elemen yang hingga. Sebuah elemen himpunan adalah N, maka notasinya Fn. Contoh, F2 adalah medan dengan elemen 0 dan 1. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.